Halo teman-teman, sahabat TioJB. Selamat datang di channel Ensiklopedia TioJB. Kali ini kita akan membahas fakta tentang Kurdistan. Apakah kalian pernah mendengarnya? Kurdistan merupakan sebuah wilayah yang terbagi ke dalam 4 negara, yaitu Kurdistan Selatan yang berada di Irak, Kurdistan Timur yang berada di Iran, Kurdistan Utara yang berada di Turki, serta Kurdistan Barat yang berada di Suriah. Namun kali ini kita akan membahas fakta tentang Kurdistan Selatan yang merupakan bagian dari negara Irak. Meskipun bagian dari negara Irak, namun Kurdistan ini memiliki bendera negara, lagu kebangsaan negara, bahkan terdapat presiden dan perdana menterinya sendiri, layaknya sebuah negara. Kok bisa begitu, Min? Maksudnya bagaimana? Lalu apalagi fakta unik yang ada di Kurdistan? Apa betul Kurdistan lebih kasihan dibandingkan Palestina? Kalau kalian penasaran, yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Mari kita jalan-jalan ke Kurdistan. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Nama Kurdi berasal dari bahasa Persia, yaitu Kurd, yang artinya pengembara. Nama ini diberikan setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim. Orang-orang Kurdi diyakini oleh beberapa sejarawan memiliki asal-usul yang bermacam-macam dan merupakan suku bangsa yang terbentuk karena percampuran beberapa etnis. Lalu pemerintahan awal dimulai pada saat kemunculan 5 kerajaan Kurdi, yaitu Kerajaan Shaddadid, Rawadid, Hasan Wahids, Anahids, dan Marwanid. Kelima kerajaan ini berdiri sekitar tahun 951 Masehi. Lalu sekitar tahun 1150 Masehi, kerajaan-kerajaan Kurdi ini dianeksasi oleh kerajaan Muslim Turki Seljuk. Daerah ini lalu dinamakan Kurdistan. Bangsa Kurdi mencapai masa keemasannya pada tahun 1171 saat berdirinya Kesultanan Ayyubiyah yang didirikan oleh Saladin, yaitu seorang Muslim Sunni yang berasal dari orang Kurdi. Kerajaan Ayyubiyah ini membentang luas dari negara Iran, Palestina, Suriah hingga ke Mesir. Setelah itu wilayah Kurdistan ini dikuasai oleh beberapa kerajaan lainnya, sampai akhirnya Kesultanan Ottoman Turki mengambil alih wilayah ini pada tahun 1623. Saat menjadi wilayah Ottoman Turki, orang-orang Kurdi ini terus menggelorakan perlawanannya karena mereka ingin pemerintahan sendiri dan dijalankan oleh orang-orang Kurdi sendiri. Namun usaha perlawanan bangsa Kurdi ini sia-sia, teman-teman. Mereka selalu digagalkan oleh tentara Kekaisaran Ottoman. Lalu secercah harapan itu ada, teman-teman. Setelah kekalahan Ottoman Turki pada Perang Dunia Pertama, wilayah Ottoman Turki lalu diduduki oleh negara Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama. Ternyata di luar dugaan, bukannya diberi kemerdekaan oleh Inggris, wilayah Kurdistan malah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu menjadi milik Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Di tengah pendudukan Inggris tersebut yang telah membagi wilayah Kurdistan menjadi 4, bangsa Kurdi lalu bersatu. Mereka mengambil kesempatan untuk kemerdekaan. Pada tahun 1921, kerajaan Kurdistan didirikan oleh pemimpin Kurdi yang bernama Mahmud Barzanji. Namun kerajaan ini dianggap ilegal dan akhirnya dikalahkan oleh tentara Inggris pada tahun 1924. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1927, orang-orang Kurdi di wilayah Kurdistan Turki kembali memproklamirkan kemerdekaannya. Kali ini bernama Republik Ararat. Namun hal ini malah dianggap pemberontakan oleh pemerintah Turki dan akhirnya dipadamkan oleh Turki pada tahun 1931. Tak putus harapan, bangsa Kurdi ini terus-menerus melakukan perlawanan untuk mencari kemerdekaan. Lalu meletuslah beberapa perang besar, diantaranya tahun 1960 sampai 70, yaitu Perang Irak Kurdi pertama. Dilanjutkan tahun 74 sampai 75, yaitu Perang Irak Kurdi kedua. Tahun 1983 terjadilah pembasmian orang-orang Kurdi di negara Irak menggunakan senjata kimia. Hal ini mengakibatkan ribuan orang Kurdi tewas sia-sia, teman-teman. Perang antara Kurdi dan Irak baru selesai setelah negara Amerika menginvasi Irak pada tahun 2003 yang lalu. Pasukan Kurdi ikut serta membantu Amerika Serikat untuk melawan pemerintahan Irak saat itu.
Pada tahun 2005 dibentuklah konstitusi baru di negara Irak dan membentuk daerah otonomi khusus yang bernama Kurdistan. Pada tahun 2017, Kurdistan Irak ingin memisahkan diri dari Irak. Dengan diadakanlah referendum, 92,73% rakyat Kurdistan setuju. Namun referendum ini ditolak oleh negara Irak dan memicu operasi militer ke daerah Kurdistan. Akhirnya pemerintah Kurdistan menghentikan referendum tersebut. Hingga saat ini hubungan antara Kurdistan dan Irak tetaplah panas teman-teman. Dan selalu diwarnai oleh serangkaian bentrokan. Kasihan ya teman-teman. Berikut 6 fakta Kurdistan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Kurdistan bernama lengkap Kurdistan Daerah Otonom Irak. Biasanya kan teman-teman, kalau daerah meskipun otonom pemimpinnya adalah seorang gubernur atau yang setara dengan itu. Nah di sini tuh beda teman-teman. Meskipun cuma daerah, namun memiliki kepala negara yang dijabat oleh Presiden Kurdistan, dibantu oleh Perdana Menteri Kurdistan sebagai kepala pemerintahan. Seolah-olah daerah ini adalah negara tersendiri. Kurdistan juga memiliki ibu kota yang bernama Kota Erbil. Secara geografis, Kurdistan berada di negara Irak bagian utara. Sedangkan luas wilayah Kurdistan sendiri sebesar 46.862 km persegi. Hampir sama luasnya dengan Provinsi Jawa Timur yang luasnya 47.800 km persegi. Lalu jumlah penduduk di Kurdistan ini sebesar 6.171.083 jiwa. Untuk agama, 75% penduduk Kurdistan beragama Islam Sunni, 15% Islam Syiah, 10% sisanya beragama yang lain. Lalu untuk etnis, pemerintah Irak tidak pernah mempublikasi hasilnya, namun dipastikan sebagian besar merupakan etnis Kurdi. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Kurdi. Selain itu juga ada bahasa Arab yang juga digunakan masyarakat untuk berkomunikasi sehari-hari. Lalu untuk perekonomian, Kurdistan merupakan wilayah yang paling maju di antara daerah-daerah lain di negara Irak. Hal ini dikarenakan kondisi Kurdistan ini lebih aman dan memiliki kebijakan yang lebih liberal secara ekonomi. Gaji rata-rata pekerja di Kurdistan sekitar 10 juta rupiah per bulan. Masih jauh di atas negara Irak yang gajinya rata-rata 8 juta rupiah per bulan. Maka jangan heran jika banyak warga Irak yang bekerja di Kurdistan ini. Sedangkan angka kemiskinan di Kurdistan menurut sumber pemerintah Kurdistan sebesar 5% dari total penduduknya. Perekonomian Kurdistan sendiri bertumpu pada hasil tambang minyak bumi yang menghasilkan 80% pendapatan wilayah Kurdistan. Lalu untuk mata uang yang digunakan di sini adalah dinar Irak dengan kurs 1 dinar setara dengan 11 rupiah. Suku bangsa yang kasihan. Fakta pertama dari Kurdistan adalah kasihan. Suku bangsa Kurdi sendiri sudah ratusan tahun menghuni wilayahnya ini, namun mereka tidak memiliki wilayah secara resmi. Bahkan bangsa Kurdi harus terpisah menjadi 4 negara. Padahal etnis Kurdi ini merupakan etnis terbesar keempat di kawasan Timur Tengah. Meskipun etnis ini berbeda-beda agama, namun mereka disatukan oleh kesamaan ras, budaya, dan bahasa. Menurut admin, bangsa Kurdi ini lebih kasihan dibandingkan negara Palestina. Meskipun keduanya sama-sama dicampakkan dan diasingkan, namun Palestina ini masih mendingan teman-teman, karena masih memiliki wilayahnya sendiri. Serta masih banyak orang di dunia yang mendukung Palestina. Sedangkan Kurdistan tidak ada teman-teman. Kaya akan minyak. Fakta berikutnya dari Kurdistan adalah kaya. Wilayah ini sangat beruntung karena dikaruniai oleh sumber daya minyak buminya. Sebelumnya, minyak di Kurdistan ini dikelola oleh negara Irak. Namun setelah otonomi khusus Kurdistan diberikan, wilayah ini memiliki hak sendiri untuk mengelola minyaknya. Kini pemerintah Kurdistan telah bekerja sama dengan 17 negara untuk mengelola minyak buminya. Pembagian hasilnya lebih besar dan keuntungannya lebih tinggi dibandingkan saat dikelola oleh Irak. Memiliki tentara sendiri.
Meskipun hanya sebagai wilayah otonomi di negara Irak, namun Kurdistan ini diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjatanya sendiri. Angkatan bersenjata di sini bernama Peshmerga. Akibatnya, angkatan bersenjata Irak dilarang untuk masuk ke wilayah Kurdistan. Peshmerga juga merupakan pasukan pelindung di wilayah Kurdistan dari ancaman terorisme ISIS. Selain ditempatkan di perbatasan, mereka ini juga ditempatkan di beberapa titik di kota-kota Kurdistan. Hubungan Kurdistan dengan dunia. Meskipun wilayah Kurdistan cuma sebuah wilayah, namun mereka juga diperbolehkan untuk melakukan hubungan ke negara-negara lain tanpa intervensi negara Irak. Kurdistan sendiri bahkan memiliki kantor perwakilan di 14 negara, serta terdapat kantor diplomatik 30 negara di ibu kota Kurdistan, yaitu kota Erbil. Hal unik di Kurdistan. Tahukah kalian teman-teman, jika Palestina adalah negara Arab pertama yang memiliki konsulat jenderal dan berhubungan dengan Kurdistan? Alasannya karena mereka sama-sama senasib dan sama-sama teraniaya. Oh iya teman-teman, Kurdistan ini juga memiliki 2 bandara internasional. Dimaksudkan untuk menarik wisatawan asing datang ke wilayah Kurdistan. Sejumlah maskapai Eropa juga mengoperasikan penerbangannya ke Kurdistan ini teman-teman. Selain itu, sebagian besar negara-negara di Eropa melarang warganya untuk bepergian ke negara Irak, kecuali ke wilayah Kurdistan. Karena negara-negara Eropa ini menilai lebih aman di Kurdistan dibandingkan di wilayah Irak lainnya. Selain itu, orang Kurdi sebagian besar bisa berbicara lebih dari 1 bahasa. Selain bisa bahasa Kurdi, mereka juga bisa berbicara dalam bahasa negara tempat tinggalnya. Demikianlah 6 fakta Kurdistan, sebuah wilayah yang didiami oleh bangsa Kurdi selama ratusan tahun. Namun nasibnya masih tidak jelas hingga hari ini. Namun Kurdistan tetap berusaha melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, Kurdistan juga memiliki sejumlah fakta unik dan menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Tio JB.